melihat satu klip ini, kita perhatikan dan silakan. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. The water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice the time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Saat kata itu perlahan-lahan dinaikkan temperaturnya, ternyata dia tenang, nyaman, tidak sadar bahwa sebenarnya dia diancam satu bahaya. Akhirnya si kata ini mati tanpa merasakan sesuatu yang aneh. Manusia yang berdosa seringkali ada di dunia ini tanpa menyadari bahwa dirinya diancam oleh maut. Diancam oleh maut. Dia tidak sadar. Kalau tadi kita lihat teaternya, ya cewek ini senang saja selama ada duit, selama ada pacar, selama bisa bergaul, selama dia nyaman, selama dia happy, dia tak ada berpikir sedikit pun tentang upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Dia diancam oleh kematian, dia diancam oleh maut itu. Dia akan sadar. Si cowok kalau ketemu pacarnya dan dia bangga kalau bisa punya 3 atau 4 cewek dan telepon ke sana ke sini, rupanya 10 juta itu enteng. Mahasiswa punya 10 juta buat foya-foya enteng katanya. Tidak sadar kalau sebenarnya ada satu yang dibutuhkan. Kalau dia berdosa, kalau dia hidup dalam dosa, sesungguhnya orang itu ada di dalam maut. Alkitab yang memberitahu, firman Tuhan yang memberitahu, sesungguhnya manusia itu sebenarnya diciptakan Allah serupa dan gambar Allah. Manusia sesungguhnya diciptakan Allah sungguh amat mulia, sungguh amat di dalam kekuasaan. Si pemazmur di Mazmur 8 dia pernah katakan, kalau aku melihat langit buatan jarimu Tuhan, dan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, dan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia sesungguhnya hampir sama seperti Allah. Dia ada di dalam kemuliaan, dia ada di dalam kekudusan, dia ada di dalam moral yang bagus. Manusia ada di dalam kekekalan
hidupnya. Mengapa manusia itu hidup kekal? Karena Tuhan menciptakan Adam pada waktu dari debu, dan debu yang dibuat seperti manusia ini, kalau dia tetap seperti manusia ada di dalam debu saja, manusia sama dengan materi, tidak menjadi manusia makhluk hidup. Tapi pada waktu Allah menghembuskan nafas itu dan dia hidup, dan Adam hidup karena ada roh Allah. Adam hidup karena dia ada hembusan nafas Allah. Dan disitulah bedanya manusia dengan katak, manusia dengan binatang, bedanya manusia dengan alam, karena dia ada nafas Allah, dan Allah yang bernafas menunjukkan satu eksistensi bahwa manusia itu kekal. Roh Allah itulah yang membuat kekekalan. Roh Allah itulah yang membuat manusia mulia. Roh Allah itulah yang membuat manusia berkuasa. Manusia ada hakikatnya, dan itulah manusia. Tetapi sayang, manusia berdosa. Manusia melanggar firman Allah. Manusia lebih percaya pada ular daripada percaya pada firman Allah. Allah sudah katakan, kalau kamu makan buah bukan baik dan jahat, kamu pasti mati. Ular justru katakan, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Dua info yang berkontradiksi. Tapi Adam waktu itu pilih makan. Dia beriman pada ular daripada beriman pada Allah. Akibatnya, ini yang tidak disadari manusia sampai sekarang. Akibatnya, kalau manusia berdosa, maka ayat ini yang ada di LCD ini kita tahu. Allah mengatakan, dari debu kamu akan kembali menjadi debu. Dari debu kamu akan kembali menjadi debu. Apa artinya dari debu kembali pada debu? Maka Ayub pasal 34 ayat 14 sampai 15, ia menyatakan bahwa jika Allah itu menarik lagi nafasnya, menarik lagi rohnya, maka segala yang hidup akan binasa. Dan disitulah manusia kembali pada debu. Itulah hukuman manusia yang berdosa yang paling fatal, yang paling akhir, yaitu binasa. Maut itu sama dengan binasa. Binasa itu artinya apa? Dari debu kembali pada debu. Maka manusia semuanya mati. Dari zaman Adam sampai masa ini manusia mati. Manusia pada waktu mati tidak ada satupun yang bisa mencegah kematiannya. Sekalipun dia pandai atau bodoh, manusia bisa mati. Sekalipun manusia kaya ataupun miskin, akhirnya mati. Manusia yang berpangkat tinggi menjadi paling tinggi pangkatnya, atau yang paling rendah pangkatnya pun akhirnya mati. Semua manusia mati, dan pada waktu mati dia menjadi debu. Artinya roh Allah itu ditarik dan tidak ada kekekalan. Manusia ada dalam maut. Tapi usaha manusia tidak menyadari bahwa seringkali manusia bangga, saya masih hidup, saya masih kuat, saya masih mahasiswa, saya masih muda, saya punya uang, oh saya punya pangkat, saya ahli bidang dunia medis,
saya punya obat yang dahsyat, tidak pernah menyadari bahwa apa yang harus dicapai, bagaimana dia memperoleh kehidupan itu. Manusia seringkali pakai caranya sendiri. Kita akan melihat caranya manusia bagaimana, dan inilah manusia sebetulnya buta. Dia tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Dan banyak yang bertanya, bagaimana masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana masuk dan menuju kehidupan yang kekal? Bagaimana saya tidak mati di dunia ini dan bisa hidup dan terus hidup dan terus hidup? Manusia ingin hidup kekal tapi tidak tahu jalannya. Maka Amsal Sulaiman pernah mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Seolah-olah cara dia pikir jalannya menuju surga, ternyata ujungnya menuju maut. Jalan orang dianggap lurus, tapi menurut pandangannya sendiri, tidak menurut pandangannya Allah. Dia pikir dengan beribadah, dia pikir dengan beramal, dia pikir dengan berbuat baik, dengan caranya sendiri. Ada yang menoreh-noreh badannya karena dia pikir kalau dia dengan cara demikian dia pasti selamat, dia pasti masuk surga. Tapi jalannya apa benar? Kita lihat satu klik satu lagi, kita bisa lihat lagi. Ya, semua boleh mencari jalan. Katanya banyak jalan menuju surga. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak tahu. Mereka menyangka itu jalannya lurus. Ternyata ujungnya bagaimana? Manusia yang demikian, kalau dia terus berusaha dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatan baiknya sendiri, Alkitab memberitahu bahwa untuk mengembalikan nafas Allah, untuk kembali pada hidup yang kekal, Alkitab memberitahu di Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes menyamakan masuk kerajaan Allah sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Di kitab Ayub 34 kita tahu binasa artinya apa? Binasa yaitu nafas Allah dicabut, nafas Allah ditarik lagi, maka ada pemulihan, ada solusi bagi orang yang percaya. Itu bukan karena berbuat baik, bukan karena beribadahnya, bukan karena dia lakukan menurut caranya sendiri, tapi keselamatan hidup kekal karena kasih Allah yang begitu besar. Caranya Allah bukan caranya manusia, tapi Allah yang datang di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang menjadi penebus dosa manusia.
penebus dosa Anda, penebus dosa saya, penebus setiap manusia yang berdosa. Yesus mati di kayu salib dan Dia menebus segala dosa kita supaya kita dipulihkan. Itu satu-satunya cara yang dari Allah, bukan caranya manusia, tapi caranya Allah yang membuat manusia bisa dipulihkan, memperoleh hidup yang kekal dan masuk kerajaan surga. Kita lihat cara Allah ini yang manusia seringkali tidak mengerti. Cara Allah yang harus dilakukan itu yang bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini untuk menebus dosa manusia, bukan hanya Dia berbicara di surga, tapi Dia datang ke dunia ini. Dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing cari jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kejahatan kita sekalian ada di dalam Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib memikul segala kejahatan kita, dan itulah bukti kasih Allah. Itulah tanda kasih Allah bagi kita semuanya. Cara Allah menyelamatkan manusia hanya satu-satunya jalan ini. Dan Yesus pada waktu disalib, kita melihat di Kisah Rasul pasal 2, banyak orang yang disalib itu mendengar khotbah Petrus. Dia mendengar bahwa Petrus katakan, hei kamu sekalian, Yesus yang kamu salib itu
yang dibangkitkan Allah dan dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Mereka tidak sadar bahwa yang disalibkan Yesus itu yang menebus dosa-dosanya. Mereka tidak sadar bahwa Yesus yang dianggap penjahat itu yang memikul kejahatan mereka. Mereka tidak sadar bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu yang memulihkan hidup yang kekal bagi mereka. Dia akhirnya tanya pada Petrus, "Bapak-bapak, lalu apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kalau saya sudah berdosa? Bagaimana kalau saya sudah berbuat jahat? Bagaimana saya kalau sudah meninggalkan yang benar dan hidup dalam dosa? Bagaimana caranya saya bisa dipulihkan?" Maka Petrus katakan, "Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan kamu akan menerima pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Maka kamu menerima Roh Kudus." Kita akan lihat satu persatu, yaitu bagaimana caranya. Yang pertama, bertobatlah kamu. Bertobatlah artinya kembali pada jalannya Allah. Ada jalan Allah yang terbenar, bukan menurut jalanmu sendiri. Jalan Allah ada satu-satunya yang memberikan kasih yang besar lewat Yesus Kristus. Yang berikutnya, kita harus percaya pada Yesus Kristus. Kenapa percaya pada Yesus Kristus? Karena dia yang sudah memberikan penebusan dosa saya, memberikan penebusan dosa Anda. Yesus Kristus yang sudah mati untuk saya. Saya percaya, beriman, kembali. Jangan percaya pada ular, tapi kembali percaya pada firman Allah. Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu yang mengatakan, di dalam Yesus ada jalan, di dalam Yesus ada kebenaran, dan di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Percaya pada Yesus satu-satunya. Dan berikutnya yang ketiga, kita mau menerima Roh Kristus. Ini yang sering tidak disadari. Tidak sedikit yang namanya Kristen. Dia sudah dari lahir Kristen. Dia sudah ikut ke gereja. Dia sudah ikut kateksasi. Dia sudah ikut pelajaran agama. Waktu ditanya, apakah engkau sudah diciptakan baru, sudah dilahirkan baru dari Allah? Kalau tidak dilahirkan dari air jasmani dan tidak dilahirkan dari Roh Allah, kamu tidak masuk di dalam kerajaan surga, tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Maka dia perlu dihembusi Roh Allah. Roh Allah kembali masuk di dalam hati, maka dia akan menjadi pulih seperti Adam waktu diciptakan semula. Dia memiliki hidup yang kekal seperti Adam diciptakan semula. Dia ada di dalam kemuliaan Allah itu. Dia dipulihkan statusnya dan ada di dalam kekekalan. Karena apa? Karena memiliki Roh Kristus. Setiap pribadi, sudahkah pernah mengundang Roh Kristus masuk di dalam hati saya, masuk di dalam hidup saya? Inilah yang memulihkan. Dan ini satu pilihan. Saya mau bertobat, saya mau percaya Yesus, dan saya mau menerima Roh Kristus. Keputusan setiap pribadi. Itulah pilihan setiap pribadi. Anda sudah Kristen lama. Pertanyaannya, apakah sudah memiliki Roh Kristus? Dan itu pilihan. Saatnya
Jangan ditunda, karena keputusan itu penting. Dengan Roh Kristus itulah orang memiliki hidup kekal masuk kerajaan surga. Dengan Roh Kristus itulah manusia bisa menang terhadap dosa. Manusia bisa hidup dalam kebenaran. Manusia memiliki damai, sejahtera, sukacita karena ada Roh Kristus. Masalah yang dihadapi sama, yang memiliki dengan tidak memiliki masalahnya sama, tapi yang memiliki Roh Kristus, dia akan memiliki solusi yang kuat, memiliki solusi yang kuat. Kita lihat satu klip lagi sementara pemusik siap dengan satu lagu. Banyak orang yang mungkin kaget. Ya, saudara lihat ini. Saya kalau mati masuk neraka nggak apa-apa kok. Dan kalau disuruh pilih surga atau neraka, saya tetap ingin masuk neraka saja. Meskipun boleh masuk surga, saya akan pilih neraka. Karena apa? Karena bagi saya ya selain konsep itu saya anggap imajinasi manusia ya. Kalau kita masuk surga, kita nggak usah khawatir. Tapi kalau kita masuk neraka, ya kita nggak usah khawatir. Kenapa? Ya kita bakal sibuk kongko salaman dengan teman-teman kita. Ya kan, teman kita itu kebanyakan pasti juga masuk neraka. Wah, mereka tuh ya sok nakal, sok dosa, cuman yang aku gak ketahuan. Jadi hampir semua teman kita atau semua teman kita pasti masuk neraka. Ya jadi lebih baik saya pilih neraka, bakal ketemu teman-teman saya yang kita yang jebuli bejat, yang kita bejat jebuli tenang. Jadi kalau ditanya kenapa saya pilih neraka, yaitu banyak temannya. Dan mohon kalau di surga ya isinya cuma dengan putih, roh kita kasih mentega, kasih Bunda, ketemunya Bunda Teresa, Dalai Lama, Sri Paus, orang yang alim-alim. Nah kalau di neraka ketemunya siapa? Wah, ya bintang film bisa ketemu Madonna, Miyabi. Jadi itu sebabnya saya pilih neraka ya. Jadi jelas ya, jangan ditakut-takuti lagi, Pak nanti masuk neraka lupa awas. Loh, saya pilih neraka. Ya, jelas ya. Siapa mau ikut? Ayo ke neraka. Anda mau ikut yang mana? Malam ini ada firman Tuhan yang dikatakan, karena begitu besar Allah mengasihi saudara, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saya pernah ditanya, kenapa Allah menyediakan neraka? Kenapa Allah tidak hanya menyediakan surga saja? Saya jawab, Allah menyediakan neraka itu karena kasih. Kenapa kasih Allah dia menyediakan neraka? Karena kalau ada yang milih seperti tadi mau masuk neraka, itu sudah disediakan Allah. Karena kalau dipaksa masuk surga, kasihan. Orang kalau dipaksa itu kan kasihan. Dan pilihan itu menjadi pilihan bebas setiap pribadi. Malam ini Allah tetap mengasihi Anda yang mau memilih menerima Roh Kristus dan percaya pada Yesus. Betapa Anda akan memberi hidup yang kekal. Kita akan berdiri bersama-sama dan katakan lagu ini. Roh yang
Kristus yang memberi hidup kekal. Hanya Roh Kristus yang membuat jiwamu tenang, tidak khawatir, tidak cemas, tidak galau, tidak stres, karena ada Roh damai sejahtera dari Yesus. Hanya Roh Kristus yang memulihkan dari binasa menjadi hidup kekal. Kalau percaya Yesus, dan itu pilihan Anda malam ini. Anda bisa menolak, Anda bisa memilih seperti orang tadi, silahkan. Tapi malam ini saya ajak setiap pribadi, terima Yesus, percaya pada Yesus, terima Roh Kristus, dan yang mau siap seperti lagu ini, kita katakan dan angkat tanganmu. Yang siap katakan Roh Kristus penuhi hidupku, angkat tanganmu, ambil keputusan dengan yakin, dengan iman. Saatnya setiap yang sudah ambil keputusan dan sudah angkat tangan, saya Tuhan, selama ini saya belum pernah mengundang Roh Kristus masuk di dalam hati saya, dalam hidup saya. Saatnya aku membuka hati, dan saya akan mendoakan, dan teman-teman ada yang mau mendoakan Anda setiap pribadi yang ambil keputusan sekarang. Nyatakan dengan iman dan perbuatan Anda. Yang sudah angkat tangan, silakan maju ke depan. Yang sebelah kanan saya yang laki, yang sebelah kiri yang perempuan, silakan dengan iman maju. Buka